Selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tantangan generasi Z di dunia kerja. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Hepson Eskel Arwan, NIM 3412311046. Tantangan generasi Z di dunia kerja. Sama hadir teman-teman sekalian, dalam presentasi kali ini kita akan membahas tantangan generasi Z di dalam dunia kerja. Kehadiran generasi Z sebagai digital native sejati telah membawa perubahan signifikan, namun transisi mereka ke dunia profesional juga diwarnai oleh serangkaian tantangan. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tantangan utama Gen Z di dunia kerja, mulai dari harapan mereka terhadap fleksibilitas hingga isu kesehatan mental yang semakin mendesak, dan bagaimana generasi Z dapat mengatasinya. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu generasi Z. Gen Z atau generasi Z adalah seluruh generasi yang lahir mulai tahun 1996 hingga 2012. Artinya Gen Z adalah generasi setelah milenial. Jadi pada tahun 2025 ini, anak-anak yang berusia 13 sampai 26 tahun termasuk ke dalam Gen Z. Namun demikian, sejumlah lembaga seperti Badan Statistik Kanada, agensi Sprout and Honey, McCrindle Research Center mengatakan bahwa Gen Z adalah generasi yang lahir mulai tahun 1995. Gen Z disebut juga dengan I-Generation. Sebutan itu terinspirasi dari nama-nama produk teknologi terkemuka di dunia, yakni Apple. Jadi I-Generation maksudnya adalah generasi Z adalah generasi internet yang memanfaatkan internet dan teknologi untuk menjalani kehidupan. Apa itu tantangan generasi Z di dunia kerja? Tantangan generasi Z atau Gen Z di dunia kerja adalah mengacu pada berbagai kesulitan, hambatan, dan isu-isu spesifik yang mereka hadapi saat memasuki beradaptasi dan menjalani karir di lingkungan kerja modern. Tantangan ini muncul karena Gen Z adalah generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh di era digital atau digital native, dan memiliki nilai ekspektasi serta gaya kerja yang berbeda dari generasi sebelumnya. Beberapa tantangan yang dihadapi generasi Z di revolusi industri. Yang pertama itu generasi Z merasa tidak perlu belajar karena mereka dapat mendapat informasi yang mereka mau dan butuhkan setiap saat. Yang kedua, generasi Z lebih memilih motivasi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan generasi sebelumnya. Tiga, generasi Z lebih tangkap teknologi dan informasi. Yang keempat, munculnya pekerjaan baru, belajar keterampilan baru, dan memungkinkan untuk bekerja dengan robot. Yang kelima, mudah terpengaruh oleh media sosial, dan ini akan berdampak pada kesehatan mental generasi. Dalam menghadapi tantangan generasi Z dalam revolusi industri menurut 5.0 dalam dunia karir, yaitu yang pertama itu mengasah keterampilan. Penguatan skill atau keterampilan sangat diperlukan digital. Yang kedua, pemahaman teknologi dan inovasi. Pemahaman ini sangat diperlukan di zaman otomatisasi dan teknologi ini. Yang kedua, kesiapan mental. Kesiapan mental juga perlu dalam menghadapi era revolusi industri 5.0. Hal ini dikarenakan tekanan akan didapatkan baik dalam dunia kerja maupun di lingkungan. Yang ketiga, adaptif. Yang dimaksud dengan adaptif adalah kita dapat beradaptasi di dalamnya. Diperlukan sikap adaptif untuk dapat bertahan dan bersaing di dalam karir yang kita pilih. Yang kelima dan yang terakhir, pendidikan yang sesuai, wawasan yang luas, termasuk soal akses informasi dan internet. Agar dapat bersaing dengan global, dibutuhkan pendidikan yang sesuai di bidang yang akan kita jalani, baik formal maupun non-formal. Data tentang tantangan generasi Z di dunia kerja. Badan Statistik di tahun 2023, penduduk Indonesia 27,94% diantaranya merupakan generasi yang masuk kategori generasi Gen Z atau generasi Z, yang jika presentasi tersebut diklarifikasikan lebih lanjut, maka
Besaran presentasi tersebut setara dengan sekitar 74,93 juta jiwa, dan menurut perkiraan nanti di tahun 2030 jumlah individu yang masuk dalam kategori generasi Z ini akan meningkat lagi menjadi sekitar 834 juta jiwa. Dan menurut work-life balance lebih dari generasi sebelumnya, menurut Deloitte lebih dari 60%. Generasi Z lebih memilih perusahaan yang menawarkan fleksibilitas dalam jam kerja dibandingkan gaji yang lebih tinggi. Yang ketiga, menurut survei LinkedIn, 72% Gen Z merupakan generasi yang paling mungkin meninggalkan atau mempertimbangkan untuk meninggalkan pekerjaan karena pemberi kerja mereka tidak menawarkan kebijakan kerja fleksibel yang layak. Beberapa hasil penelitian berbagai tanggapan generasi Z di dunia kerja. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, pada hasil penelitian kali ini mewakili pendapat narasumber generasi Z tidak sepenuhnya patuh tanpa alasan. Mereka mengingini suatu aturan kerja yang lebih baik. Salah satunya adalah kebijakan hire yang adaptif memiliki tempat di hati generasi Z. Mereka mengungkapkan kebahagiaannya ketika mereka memiliki pengalaman bahwa bekerja ternyata bisa dilakukan dari rumah dan bekerja di kantor bukanlah suatu keharusan yang mutlak. Adapun beberapa narasumber mengatakan bahwa kebijakan HR yang adaptif ini memberikan keuntungan baginya yang banyak karyawan yang diberikan program pengembangan secara online. Produktif menjadi lebih berfokus ke pengembangan talenta. Adapun selanjutnya generasi Z juga menginginkan kejelasan aturan terkait hak dan kewajiban seperti jam kerja dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri kebijakan bekerja dari rumah membuat batasan jam kerja semakin kabur. Narasumber mengungkapkan bahwa aturan hak dan kewajiban karyawan tetap harus diatur secara jelas di awal dalam perjalanan. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi baik dari sisi perusahaan dan karyawan. Dari kesimpulan presentasi yang sudah saya bacakan, yaitu berdasarkan hasil penelitian di atas, generasi Z diharapkan mampu memanfaatkan semaksimal mungkin semua peluang yang ada. Peluang ini memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh generasi Z. Pemerintah memiliki strategi tersendiri untuk menghadapi tantangan atau masukan yang dihadapi generasi Z dalam dunia kerja. Sementara peran aktif generasi Z juga diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam pendidikan, pengetahuan, sumber informasi, dan kesehatan mental agar dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada, dapat membawa dampak positif semaksimal mungkin untuk perkembangan ekonomi Indonesia dan meningkatkan sumber daya manusia. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi untuk dapat memanfaatkan peluang seperti di era revolusi industri 5.0 dan meminimalisir risiko akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat malam dan terima kasih.